Assalamualaikum saudara sebangsa setumpah darah. Eh, Setelah kemarin saya membahas bagaimana perlakuan terhadap TKI Indonesia di Malaysia dan pandang remehnya mereka ke kita, sampai disebut-sebut sebagai Ustadz Sofian sebagai itu lagi dari binatang ternakan gitu. Dan itu masalahnya adalah TKI ilegal ya. Termasuk TKI ilegal saya katakan ke sana. Salah satu penyebab dari banyaknya TKI ilegal ini dari kampung-kampung kita di Indonesia ke Malaysia itu adalah karena kesalahpahaman mereka tentang konsep saudara serumpun yang dipropagandakan oleh Malaysia secara masif ya. Banyak dari saudara-saudara kita di kampung menyangka bahwa konsep saudara serumpun yang digaungkan oleh Malaysia ini adalah konsep seperti kita betulan bersaudara gitu ya, saling dukung dalam suka dan duka, saling dukung ketika suka gitu dan ditolong ketika dalam duka. Banyak yang menyangka bahwa konsep saudara serumpun itu seperti itu. Padahal kenyataannya ya jauh sekali dari sana ya. Jadi sebenarnya konsep saudara serumpun yang digaungkan Malaysia ini bukan seperti itu ya, bukan berarti kalau kita itu lagi susah, terus kita bisa datang ke Malaysia, nanti di sana ada saudara kita yang membantu gitu ya. Atau kalau dalam sejarah Islam itu seperti kaum Ansar dan Muhajirin ketika Nabi hijrah ke Madinah gitu. Jadi banyak di dalam bayangan masyarakat kita di Indonesia bahwa konsep saudara serumpun yang digaungkan Malaysia itu adalah konsep saudara serumpun seperti itu gitu. Karena kita ini masih berkerabat ya, banyak juga orang Malaysia itu yang akar dari Indonesia, entah dari suku apapun yang di sana dimelayukan, jadi dianggap masih serumpun seperti itu. Meskipun ya kita ini jauh sekali ya secara bentuk ke negara dengan Malaysia itu. Kita republik, mereka kerajaan gitu. Kemudian kita ini orangnya egaliter, mereka feodal. Jauh, yang mirip kita itu dengan Malaysia itu hanya bahasa yang mirip dan kemudian beberapa jenis makanan yang kita gunakan itu saja yang mirip sebenarnya dengan Malaysia. Selebihnya kita itu bertolak belakang ya, bertolak belakang dari bentuk negara seperti saya katakan tadi, sistem politik itu semuanya berbalik. Yang paling mirip dengan kita di Asia Tenggara ini sebenarnya ya Filipina. Ya Filipina dari sejarahnya kita sama-sama berjuang untuk merdeka, kita melahirkan bapak-bapak bangsa yang betul-betul berjuang untuk bangsa kita, dan kemudian juga entah kenapa takdir juga membawa kita itu ke dalam sejarah yang mirip. Ketika kita dulu dipimpin oleh Soeharto, ya seorang diktator yang tidak mengenal demokrasi, kita berbicara saja takut, sampai ada istilah waktu itu yang kita cuma berani membuka mulut di depan dokter gigi gitu. Filipina juga mendapatkan presiden yang sama, Ferdinand Marcos. Setelah itu, ketika reformasi berganti gitu, Filipina dipimpin oleh anak dari presiden sebelum Marcos, ya, istri dari seorang oposisi, bukan anak presiden, ya, istri dari seorang politisi, Cory Aquino, yang suaminya seorang oposisi terhadap Marcos ditembak, dan Indonesia juga sempat punya presiden Gus Dur, dan kemudian anak dari presiden sebelumnya, Gloria Macapagal Arroyo. Kita juga punya Megawati pada saat itu. Dan saat ini ketika Filipina dipimpin oleh anaknya Presiden Marcos, kita yang menantunya Soeharto. Jadi mirip-mirip seperti itu kita dengan Filipina ini. Oke, tapi kita tinggalkan Filipina, kembali ke konsep persaudaraan atau saudara serumpun dengan Malaysia. Nah, yang dimaksud dengan saudara serumpun oleh Malaysia ini sebenarnya adalah bahwa dalam konsep Malaysia ini, mereka dan kita di Indonesia ini memiliki nenek moyang yang sama. Jadi kita disebut saudara serumpun dalam pengertian bahwa semua milik Indonesia itu adalah milik Malaysia juga gitu. Jadi dengan adanya konsep saudara serumpun ini, semua yang dimiliki oleh Indonesia ini boleh diklaim dan eksploitasi secara finansial, secara ekonomi
oleh Malaysia tanpa perlu meminta izin, tanpa perlu memberikan royalti gitu. Jadi bebas semuanya. Itu konsep saudara serumpun sebenarnya yang dikembangkan oleh Malaysia. Jadi sama sekali jauh dari konsep bahwa kita itu bersaudara di dalam suka dan duka, tidak seperti itu gitu. Karena saya pernah contohkan bahwa dalam konsep suka dan duka ini ketika Aceh dilanda tsunami, di video-video saya sering sekali mendapati orang Malaysia itu yang berkomentar, uh, kamu kan dari Aceh ya, dulu kami bantu waktu tsunami, kalau nggak kami bantu gimana kamu gitu. Jadi itu diungkit-ungkit terus sama mereka. Uh, itu sangat sering, bahkan bukan hanya saya, ketika orang Indonesia lain pun gitu berkomentar dan itu tidak disukai orang Malaysia, mereka sering sekali mengungkit-ungkit bantuannya ketika tsunami. Padahal kenyataannya, saya pernah sebut di sebuah video, Malaysia itu nggak termasuk 10 besar penyumbang terbanyak ketika tsunami di Aceh. Gitu ya, bahkan di Asia Tenggara ini mereka itu lebih rendah dari Singapura. Tapi Malaysia lah satu-satunya negara yang rakyatnya ya, bukan pemerintahnya, tapi rakyatnya. Kalau pemerintahnya pernah ada Australia, tapi bukan rakyatnya. Rakyatnya yang terus mengungkit-ungkit bantuan itu sampai bila-bila masa. Itu hanya Malaysia. Jadi nggak ada kaitannya konsep saudara serumpun ini dengan saling tolong-menolong di dalam suka dan duka seperti itu. Nah, konsepnya itu hanya itu tadi. Jadi karena kita saudara serumpun, itu angklung yang merupakan karya budaya nenek moyang orang Indonesia, itu milik Malaysia juga. Tari pendet yang ditarikan orang Bali karena kita serumpun, itu punya Malaysia juga gitu. Nah, Borobudur dan Prambanan yang karya nenek moyang orang Indonesia, itu juga karya budaya Malaysia gitu. Dan kemudian pahlawan Aceh seperti Malahayati, kemudian Cut Nyadin, itu juga pahlawan Malaysia gitu. Jadi mereka berhak untuk menggunakan uh, sosoknya mereka atau kemudian atas nama mereka itu tanpa perlu meminta izin ke Indonesia karena konsepnya itu saudara serumpun gitu. Ya, jadi konsep saudara serumpun yang kembangkan Malaysia itu seperti itu. Nah, ketika kemudian banyak orang Indonesia yang menolak konsep saudara serumpun seperti itu, nah Malaysia ini meradang. Dan mulailah di Indonesia pun ada banyak juga yang yang tidak berpikir sejauh itu, yang mungkin juga merasa bahwa konsep saudara serumpun ini adalah kita bersaudara saling tolong menolong, itu tidak menyadari itu gitu. Kalau konsep saudara serumpunnya Malaysia ini sebenarnya adalah kaitannya dengan penguasaan hak dan kekayaan intelektual Indonesia itu menjadi milik mereka juga itu. Nah, jadi video ini saya buat untuk saudara-saudara mungkin yang di daerah yang merasa oh kita itu saudara serumpun dengan Malaysia, oh kita itu saudara serumpun, kita itu punya nenek moyang yang sama. Jadi ini maksudnya sebenarnya ya, karena dengan konsep saudara serumpun ini semuanya gitu, bahkan misalnya tari-tarian gitu, nah entah saman itu di Gayo itu alasannya karena Aceh itu dulu Malaysia juga punya nenek moyang yang sama, berarti tari saman itu juga misalnya nanti satu saat mereka kan tari saman itu juga milik Malaysia gitu. Padahal berapa orang sih orang Gayo yang di Malaysia gitu umpama. Bahkan Gayo pun nggak semua Gayo berani mengklaim saman itu. Kami aja yang sama-sama Gayo, misalnya saya dari Gayo Deret dan Gayo Lut, itu nggak berani mengklaim bahwa saman itu tarian kami misalnya. Karena itu adalah milik dari saudara-saudara kami orang Gayo Lues. Gitu. Dan Reok Ponorogo gitu yang diklaim oleh orang Malaysia dengan alasan ada orang Jawa juga di sana. Itu jangankan orang Jawa ya, maksudnya jangankan orang Jawa Tengah gitu, orang Yogyakarta, orang Solo yang berani mengklaim Reok Ponorogo. Orang Banyuwangi aja yang masih satu provinsi dengan Ponorogo itu nggak akan berani klaim bahwa reok itu tarian dari Banyuwangi gitu. Jadi kita ini kan terbiasa saling menghormati seperti itu. Kita terbiasa saling menjaga perasaan saudara-saudara sebangsa kita meskipun berbeda suku gitu. Kita itu punya identitas yang khas ya. Kita punya identitas yang khas bahwa di Indonesia ini kita
punya identitas bersama bangsa Indonesia, itu kita nggak keberatan ya, semuanya disatukan dalam identitas yang itu. Mau itu orang Bali, mau orang Aceh gitu, mau orang Papua, kita nggak keberatan disebut dalam satu identitas yang sama. Indonesia gitu, itu berbeda sekali dengan Malaysia ya. Mereka itu dengan orang Cina, dengan orang India itu nggak mau disebut satu identitas bersama. Terutama Melayunya itu merasa jijik ya gitu. Dan Hindu itu menjadi makian-makian mereka kalau kita lihat di dalam komentar-komentar dia, entah itu di komentar di video saya atau video-video di tempat lain. Mereka itu suka sekali merendahkan Indonesia itu dengan sebutan Indonesia Jawa. Atau seperti di video saya yang lain, itu mereka itu menampilkan foto anak-anak Papua gitu yang SMA dengan tujuan menghina, yang kita nggak ngerti di mana bentuk penghinaannya seperti itu gitu. Nah, jadi konsep saudara serumpun ini sebenarnya kembali lagi ya, mereka itu pun memandang rendah banyak suku-suku di Indonesia ini gitu. Jadi Jawa, misalnya Jawa itu menjadi suku yang sering sekali mereka rendahkan kalau kita lihat di media sosial gitu ya, dan di komentar-komentarnya itu mereka sering sekali merendahkan Jawa, tetapi itu mereka tetap buat konsep saudara serumpun tadi supaya karya-karya budaya Jawa yang sudah mendunia dan jadi memiliki nilai ekonomi seperti batik misalnya, itu bisa mereka klaim bahwa itu juga milik Malaysia karena kita itu masih serumpun dengan Indonesia, artinya serumpun dengan Jawa gitu. Nah, itu yang membedakan gitu. Padahal sulit sih sebenarnya ya realitasnya bagaimana serumpun. Mereka katakan Melayunya yang serumpun umpamanya. Melayu di Malaysia itu sendiri punya sudah memiliki perbedaan definisi dengan Melayu di Indonesia ya. Kalau di Indonesia ini Melayu itu kan suku ya. Ya, ada Melayu Tamiang, nanti ada Melayu Asahan, ada Melayu Langkat, ada Melayu Deli, dan seterusnya sampai ke Kalimantan, itu Melayu, kita suku-suku itu. Nah, kalau di Malaysia, definisi Melayu ini sudah lebih meluas dan juga mengecil sebenarnya. Mereka itu Melayu di Malaysia itu yang artinya Melayu itu adalah orang yang berbicara bahasa Melayu, kemudian bisa memiliki keturunan Melayu, atau orang yang sebenarnya tidak berdarah Melayu secara patriarkal gitu, mungkin Bangladesh atau Tamil seperti Tun Mahathir, Dr. Mahathir Muhammad itu, secara DNA dia itu tidak murni Melayu, ya, orang Tamil dia itu, tapi kemudian menjadi Melayu karena dia berbahasa Melayu, dia mengambil budaya Melayu dan beragama Islam. Itu mereka Melayu itu di Malaysia. Di kita itu berbeda gitu kan. Nah, jadi konsep saudara serumpun itu sebenarnya ya kalau dari segi teknologi misalnya itu nggak kena dengan Malaysia ini gitu. Dan kemudian apalagi dari segi konsepsi berbangsa tadi itu sangat berbeda antara kita itu serumpun, maksudnya ya secara secara politik, secara kita melihat diri kita sebagai sebuah bangsa itu kita sangat berbeda dengan Malaysia gitu ya. Bisa dikatakan bahwa Malaysia itu adalah antitesisnya Indonesia sebenarnya sebagai sebuah bangsa. Kalau ada sudut ekstrem, kita itu ada di sudut ekstrem yang berbeda dengan Malaysia sebagai sebuah bangsa tadi ya. Yaitu tadi karena kita republik dan mereka itu feodal, ya, mereka itu feodal, kita itu egaliter, mereka itu feodal, kita republik, mereka kerajaan, dan kemudian yang lain-lain juga dalam konsepsi melihat diri kita sendiri gitu, dalam konsepsi identitas ya, identitas diri itu. Kalau kita di Indonesia ini kan memang diajarkan egaliter, bahwa kita itu semua sama, setara dengan saudara-saudara sebangsa kita yang lain. Mereka itu enggak kan, mereka itu Melayu itu posisikan lebih tinggi, mereka itu dapat kuota yang lebih untuk pendidikan tinggi, mereka itu mendapat hak untuk membeli rumah lebih murah daripada bangsa Cina dan bangsa India di sana. Jadi ada banyak privilege yang seperti inilah yang kemudian banyak menimbulkan benturan-benturan seperti yang sudah saya tunjukkan di video saya yang karikatural itu, bahwa di Malaysia ini jadinya mereka itu
sering merasa harus dimaklumi gitu. Dan ini terjadi juga pada kasus misteri. Sekarang ini saya bahas di video di channel sebelah. Ketika misteri itu aslinya saya tahu persis, dia itu hanya mencoba menjembatani, awalnya itu mencoba menjembatani antara friksi antara Malaysia dan Indonesia gitu ya. Dia pernah mengkritik saya karena saya suka menyampaikan Malaysia itu apa adanya dan sedikit karikatural seperti itu. Menurut dia itu hanya mencari musuh gitu. Tapi kemudian komentar-komentar dari orang Malaysia ini yang merendahkan Indonesia di postingan misteri itu yang dia respon, dia respon, dan orang Malaysia tersinggung. Sekarang dia malah katanya lagi ada petisi di sana dan dia dilaporkan ke polisi gitu, ke PDRM-nya Malaysia, yang nggak tahu apakah dilaporkan betul seperti apa. Tapi kalau itu dilaporkan pun, ya saya pikir itu PDRM juga mikir-mikir panjang lah untuk nangkap misteri. Karena apa? Karena misteri ini sendiri sekarang ini udah menjadi simbol perlawanan di Indonesia ini gitu. Jadi kalau berani-berani misalnya polisi Malaysia menangkap dia, itu akan menimbulkan sentimen anti Malaysia yang luar biasa besar di Indonesia ini gitu. Jadi mereka pun tentu akan mikir-mikir lah untuk nangkap orang seperti misteri yang sudah menancapkan legacy di sini sebagai orang yang membela bangsanya, sebagai patriot seperti itu. Jadi enggak akan macam-macam. Oh, oke. Ini udah terlalu panjang kita ceritanya, dan kembali seperti itu lagi ya. Jadi konsep saudara serumpun yang kita bayangkan dengan Malaysia itu bukanlah konsep saling berbagi suka dan duka, tapi adalah konsep yang dibuat Malaysia untuk memberi mereka hak untuk mengklaim apapun milik kita di Indonesia ini sebagai milik mereka juga, tanpa mereka perlu memberikan kompensasi apapun kepada kita. Jadi demikian dulu video kali ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan merdeka.